Baik, kita lanjutkan topik hari ini, regresi logistik. Kita lihat regresi logistik itu apa sebenarnya. Tentu kita sudah pelajari regresi klasik ya, yang biasa sudah berapa pertemuan kita lalui itu regresi klasik. Kemudian ada regresi dummy variabel. Jadi dalam dummy variabel itu yang menjadi variabel kategorinya adalah variabel bebas. Itu salah satu di antaranya, atau bisa dua, itu merupakan variabel bebas. Dalam pertemuan kali ini saya coba memberikan regresi logistik, di mana yang menjadi variabel kategori itu adalah variabel terikatnya. Jadi kalau kemarin itu kan ada variabel kan B0, beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 Y. Nah, yang menjadi variabel kategorinya adalah ini. Ini adalah variabel, kalau sebelah sini kan variabel bebas kan. Bebas. Nah, sedangkan dalam logistik itu yang menjadi variabel kategorinya itu adalah variabel terikat ini. Dimana yang menjadi kategori itu ini, salah satu dari ini. Tinggal pilih saja yang mana, atau ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan atau gimana kan. Tapi biasanya ya seperti ini bisa digunakan. Jadi yang variabel dummy kita pelajari kemarin pada itu merupakan dasar bagaimana menggunakan variabel kategori. Sedangkan hari ini kita konsentrasi ini yang menjadi variabel kategori ini. Jadi variabel terikatnya yang menjadi variabel yang disebut kemarin itu variabel dummy. Dengan demikian, karena ini variabel terikatnya adalah variabel yang menjadi konsentrasi fokus penelitian kita, yang sebelah sini merupakan faktor-faktornya. Ini yang menjadi permasalahan dalam penelitian kita, yang menjadi titik perhatian kita. Jadi disinilah penekanannya, kita fokus di sini bagaimana mendapatkan jawaban dari satu penelitian. Nah, itu kalau metode penelitian kan begitu dia. Kemudian banyak cara digunakan, salah satunya adalah dengan melalui regresi logistik ini. Jadi variabel dependent atau variabel terikat, yaitu yang ini, itu adalah bersifat kualitatif atau kategori. Yang dimaksud kategori itu ya tidak, di mana ya ini bisa 1 dan tidak 0. Kemudian gagal itu 0, sukses 1. Kaya itu 1, 2 itu 0. Jadi tetap kita gunakan 1-0. Apakah bisa skala yang lain selain 1-0? Bisa. Nah, dalam materi kita ini kita fokus kepada variabel kategori 1 dan 0. Nah, nanti ada 2 model, sebenarnya ada beberapa model logistik ini. Hari ini saya perkenalkan 2 model saja, model logistik dan model logit dan model probit. Baik. Nah, tujuan dari regresi logistik ini adalah untuk memprediksi kemungkinan, atau kemungkinan itu bahasa lainnya adalah probabilitas terjadinya suatu peristiwa. Peristiwanya bisa sukses atau gagal, 1-0. Jadi dalam regresi logistik atau sering disebut limited dependent variable, ada baca bukunya, variabel ini setelah lain dari regresi dependent variable. Nah, limited dependent variable ini istilah lain dari regresi logistik.
Dia merupakan suatu prediksi, satu estimasi bagaimana kemungkinan Y itu sukses atau gagal. Nah, Y itu tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor ya kan. 1, beta 1 atau beta 2, X2 dan seterusnya kan. Ya bukan dan seterusnya begini deh. Beta K XK. Boleh. Nah, kita memprediksi kemungkinan ini. Apakah dia sukses atau gagal. Nah, sedikit berbeda dengan yang dummy variable kemarin. Kita tentu melakukan kategori adalah kategori perbedaannya itu jelas berdasarkan tujuan kita. Maka kita ingin selalu kejadian itu sukses. Kalau tadi kita ingin tentu sejahtera. Tentu kita mengharapkan satu jawaban. Maka ini yang menjadi prioritas kita. Oleh karena itu selalu kita kejadian sukses itu kita beri skor 1. Ya. Oke. Nah, ada beberapa model logistik ini. Yang pertama model logit, yang kedua model probit, kemudian ada model ekstensi dari probit ini adalah model probit yang digagas atau dikembangkan oleh Tobin ya, James Tobin. Jadi model ini sudah berkembang cukup banyak dan berbagai teknik estimasi telah dikembangkan. Nah, ini dasar saja. Ada model nanti model Heckman, bagaimana peristiwa itu ada treatment variabelnya dan segala macam ya. Sangat banyak model dalam ekonometrik, tapi ini dasarnya. Kalau dasar ini bisa maka mudah. Nah, pada dasarnya model logistik ini berasal dari linear probability model (LPM) ya. Model kemungkinan yang linear. Linear itu lurus dia kan. Suatu hal yang linear itu digambarkan begini. Ini kalau dia ini kan linear. Jadi dia tidak ini. Tidak melengkung. Dia linear. Nah, misalnya ada sejumlah variabel bebas X vektor ya. X1 sampai XK, maka model LPM-nya ditulis seperti ini. Yang kita estimasi model linear probability itu adalah Y estimasi atau Y topi itu sama dengan K kali Y. K itu jumlah variabelnya berapa. Jumlah variabel ini variabel bebasnya itu sama dengan 1, sehingga variabel bebasnya itu sedemikian rupa variabel bebas itu menjadi Pi kali X variabel bebas. Seperti itu. Ini dasarnya. Nah, ini ekstensinya, pembobotnya. Kita peroleh ekspektasi dari yang kita harapkan, yang idealnya dari ini itu adalah ini. Ekspektasi dari Y sedemikian hingga variabel Y itu ditentukan oleh variabel X. Probabilitas dari Y itu adalah X. Nah, bagaimana besarnya? Itu dia. Ini. Nah, ini hanya sedikit teori dulu ya. Nah, ini fungsi linear. Fungsi linearnya seperti ini. Nah, nilainya tidak terbatas. Tapi kalau dalam model logistik ini terbatas. Kalau tidak 0, 1 dia di sininya. Di variabel bebas. Nah, kita transformasi dalam bentuk model logit itu seperti ini. Model logitnya seperti ini. Nah, coba kita nanti lihat ya. Kemudian coba kita praktek dulu ya. Model logitnya seperti apa. Praktek, saya ada berikan data kemarin. Data, sebentar ya.
Oke, ini datanya. Sebentar, saya carikan dulu datanya. Oke. Oke, coba saya kembali ke Zoom. Saya share screen dulu. Nah, kita buka Evius. Saya punya data latihan kemarin. Langsung. Oke. Coba share ini datanya. Saya perlihatkan datanya dulu. Nah, ini dia datanya. Nah, ini variabel kategorinya. Ini Y tadi. Nah, datanya seperti ini. Dari mana kita dapat? Kita bisa sebarkan kuesioner atau kita wawancara. Jadi apakah dia lulus? Kalau dia lulus itu 1. Nah, ini target kita. Kalau dia tidak lulus 0. Selainnya ya. Nah, yang lain boleh tidak dalam bentuk kategori. Nah, ini IPK, dalam bentuk IPK dia sendiri. Ada 3, ada 2, itu boleh tidak kategori. Sedangkan jam juga boleh tidak. Jadi intinya variabel bebasnya boleh tidak. Ini kebetulan rumah, yang punya rumah nah, itu 1, yang tidak punya rumah itu 0. Ini variabel bebas juga. Ini variabel kategori ya kebetulan. Nah, tapi ini variabel Y-nya. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, coba kita sekarang ambil data ini, kita gunakan Evius untuk coba kita gunakan Evius. Nah, bisa dilihat Evius ya. Oke, mudah-mudahan kita impor saja. Kita tutup. Coba saya buka dokumennya, buka. Mulai data work file. Kita cari di mana saya simpan itu, saya simpan di sini. Metrika, model probit ya. Nah, ini datanya latihan probit. Oke, next. Ini variabelnya masuk. Yang nanti saya perlihatkan tadi. Yes. Jawab saja no. Nah, ini dia sudah masuk variabelnya. Yang menjadi variabel terikat kita adalah ini ya. Nah, itu kita klik pertama, kemudian ada variabel bebasnya jam, IPK, kemudian ada jarak yang memiliki rumah atau tidak. Saya ulangi, ini yang pertama kita klik karena dia sebagai variabel terikat, dan ada tersusul variabel berikutnya jam, IPK, dan rumah. Kita tekan kontrol ya supaya dia. Kita klik kanan, kita buka dia sebagai equation. Nah, ini dia variabel bebasnya pertama kan. Anda bisa juga spesifik equation estimation ini Anda ketik di sini juga boleh. Nah, ini karena konstanta, itu konstanta kita pindahkan dia kan beta 0 tadi ya. Nah, di sini berbedanya metode estimasinya kita cari yang binari. Terus, nah ini ada pilihan logit atau probit. Anda pilih logit kan model kita. Perhatikan sampelnya 1 sampai 32. Mudah-mudahan ini bisa berjalan ya. Kita lihat. Kita klik saja oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ini konstanta jam PK. Nah, bagaimana menginterpretasinya model logit ini? Yang paling penting kan? Lihat ini variabel dependennya adalah lulus. Variabel terikatnya itu lulus. Nah, dipengaruhi oleh konstantanya min 13. Kemudian koefisien jam yang di rumah itu 0,05.
kemudian IPK 2,826. Nah, kita bisa klik dia sebagai persamaan, view saja ini. View, klik representation, maka jadi dia persamaannya seperti ini. Persamaan logistiknya. Nah, ini kan sudah ada kan? Satu, run. Nah, Anda boleh copy ini. Nah, pindahkan ke Microsoft Word. Pindahkan ke Microsoft Word. Saya buka Microsoft Word saya. Oke, ya. Nah, ini kan bentuk regresinya lulus. Ini panjang, ya. Ini konstantanya 1 kurang logistik, seperti ini dia. Tambah 0,5. Panjang bisa diringkaskan ini. Ringkaskan saja. Kalau 0 dia tidak perlu benar. Sampai 4 digit saja ya. Di belakang koma. Ini. Nah, ini sudah jadi regresinya. Variabel lulus itu dipengaruhi oleh IPK, jam, dan rumah ya. Ada yang memiliki rumah. Jadi kelulusan yang tidak memiliki rumah dengan yang memiliki rumah itu beda. Itu maksud penelitian. Kemudian yang belajarnya di bawah 0,5 jam itu beda. Nah, ini model probability, model logistik. Nah, ini laporannya, tinggal dibuat laporan. Kemudian kita kembali ke share slide sebelumnya. Nah, ini modelnya. Sudah dapat kita koefisiennya tadi kan. Nah, itu misalnya model penelitian mahasiswa ya, kelulusan mahasiswa. Anda bisa lihat nanti di wilayah agro dan marin misalnya, model bagaimana kemungkinan petani itu memiliki lahan ya. Lahan probability-nya. Nah, Anda bisa lihat variabel bebasnya itu nanti ada beberapa macam. Bisa dia memiliki kemungkinan dia menambah luas lahan, bisa di sini variabel bebasnya, di sini nanti pendapatan, di sini juga modal usaha, segala macam. Nah, ini bisa diterapkan di wilayah pertanian ataupun juga perikanan nanti. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ya, baik. Kita lanjut sekarang model Probit. Selain model logit tadi yang sudah dibahas, ada pendekatan lain yang dapat memperbaiki kelemahan pada model LPM, yaitu menggunakan cumulative distribution function (CDF). Jadi pakai nanti namanya tabel Z ya, distribusi kumulatif atau distribusi kumulatif. Kalau sudah dapat apa? Sudah pernah kuliah dulu kan? Atau tabel Z nanti. Tabel normal Z. Nah, kita pakai ini. Itu singkat juga normit, normal kumulatif ya. Normal kumulatif. Nah, seperti apa model ini? Contoh misalnya data tadi juga kan. Ada IPK, jam, dan lulus ya. Nah, kita gunakan dari data tadi, yang itu sebenarnya data milik dari Spector dan Mazio tahun 1980. Bagaimana cara menggunakannya di Evius? Nah, ini dia datanya. Saya sudah bagi datanya ke Anda di Google Classroom. Nanti boleh Anda latih. Ini observasi, ini IPK-nya ada 2,66, 2,89. Jam, yang memiliki rumah 0, yang tidak memiliki rumah 0, yang memiliki rumah 1. Ini kan sambung sampai 32 observasi. Kemudian kelulusannya, ini belum lulus, ini sudah lulus 1. Nah, ini menarik model seperti ini. Langkah-langkahnya pada Evius seperti ini, quick estimate, dan ikuti saja ini ya. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana menganalisisnya. Caranya sama seperti tadi, Anda klik saja. Klik yang pertama itu lulus, kemudian
jam, IPK, dan rumah. Nanti keluar dari seperti ini. Nah, berbeda, Anda pilih nanti di estimasinya, pilih binary choice. Beda, Anda pilih probit. Perhatikan, cek juga apa sampelnya 32. Ya, sudah 32 sudah benar kan? Sampel itu yang ini kan, 32. Nah, 32 ini. Nah, ikuti saja langkah-langkah ini nanti. Oke, di metode estimasi kita tidak gantikan least square ini dengan binary. Dari choice, nanti keluarnya Anda pilih probit. Oke, periksa dia 1 sampai 32 observasi. Ada 32 mahasiswa ya. Sebenarnya kita bisa bikin juga penelitian ini di kelas kita ini. Karena pembelajaran ekonometrik. Nah, ini hasilnya. Ini ada jam, IPK, semalam saya. Nanti beda-beda tipis, oke, nggak ada masalah ya. Nah, signifikansinya juga bagus nih ya kali ini. Tapi kita masih bisa baca dia. Nah, ini yang gagas ini McFadden. Jadi McFadden R-square. Yang dipakai ada McFadden R-square. Nah, coba perhatikan R-square-nya agak kecil nih ya. Ini ada masalah asumsi klasik juga di sini. Maka di situ ada seperti ini. Nah, tapi begini tidak masalah. Dalam contoh ini, dia kita upayakan dia terpenuhi lah asumsi klasik. Nah, ini agak lumayan 0,3 dan naik ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Nanti ini kan bisa kita representation tadi, view tadi, klik representation. Jadilah seperti ini dia. Nah, ini interpretasinya. Kita bikin asumsi di sini. Bagaimana jika mahasiswa IPK itu 3,5? Ini asumsi kita. Dan dia tinggal rumah sendiri, sebulannya dia belajar 32 jam. Nah, ini kan asumsi kita. Oke, kita bisa bikin dengan parameter-parameter dari probit ini, kita dapat ya. Kita masukkan nilai IPK itu kemari, kita masukkan nilai jam dia belajar itu kemari, sebulannya, kita masukkan apakah dia memiliki rumah atau tidak. Kalau dia milik, ini dia tinggal rumah sendiri, berarti masukkan nilainya, berarti 1 di sini. Ini 32 jam dan ini 3,5 jam. Kita kalikan semua, kita jumlahkan, dapatlah dia 1,2. Maka kita bulatkan. Nah, ini berbeda cara menginterpretasi dengan regresi klasik. Kita jumlahkan semua, ini asumsi kita. Nah, asumsi ini akan dapat kita buat prediksi tadi kan. Nah, bagaimana kemungkinan dia lulus? Berapa persen dia bisa lulus ya? Oke. Nah, udah dapat 1,26. Kenapa kita bulatkan? Karena kita mau lihat tabel Z. Tabel Z, tadi kan ada tabel distribusi kumulatif ya, normal itu. Kita bukalah tabel Z kita. Nah, angka 1,26 dengan menggunakan tabel normal standar diperoleh 0,8. Dari mana ini? Kita buka di tabel Z. Coba perhatikan. 1,26. Anda lihat di sini. Lihat yang pertama 1,2. 1,2 Z-nya Z. Kemudian untuk 1,26 Anda masukkan yang di 0,06. Maka diperoleh angka 0,8962. Silakan. Gampang kan? Nah, kemudian angka selanjutnya kita kurangkan dengan 1. Tadi kan ada pembobot kan? Sudah dapat di Z-nya itu kita kurangkan 1, maka dapat 0,1. 0,1 ini kali 100. 0,1 kali 100 berapa? Samsidar? 0,1 kali 100 adalah 10,38. Ini kita kalikan 100 ya. Sebentar ya. Supaya kita mau cari persen ya. Kalau kita cari persen 0,1038 kali 100% dengan 10,38%. Atau 10% lah. Nah, artinya
Baru kita baca nih hasil ini. Artinya dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa kemungkinan mahasiswa tersebut lulus tepat waktu adalah sebesar 10%. Nah, ini dia artinya. Ini simpel saja nih. Jadi kita hanya memprediksi kemungkinan, memprediksi probabilitas. Sama juga kan model probit atau logit tadi kan. Nah, jadi kesimpulannya model logistik yang limited dependent variable atau model di mana variabel bebasnya menjadi variabel kategori, maka kita pada dasarnya adalah memprediksi kemungkinan. Memprediksi suatu kemungkinan yang dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Nah, ini yang dalam kasus ini kita ingin memprediksi kemungkinan dia itu lulus dengan faktor-faktor IPK dia, jam dia, dan kategori rumah dia. Apakah dia pilih rumah sendiri? Kalau rumah sendiri mungkin. Nah, kita bisa prediksi juga kasus-kasus lainnya kan. Bagaimana jika kemungkinan petani itu akan kaya atau miskin jika diberikan modal, jika diberikan lahan. Nah, itu kan bisa. Atau memiliki lahan sendiri tapi luasnya di atas 1 hektar. Berapa besar kemungkinan dia bisa sejahtera. Nah, ini kita bisa gunakan. Saya kira ini presentasi singkat dari model logistik. Coba Anda latih. Ini interpretasinya yang paling penting ini ya. Interpretasi ini. Nah, ini dia kesimpulannya. Gunakan trouble Z. Saya kira demikian presentasi saya. Silakan coba sendiri hasilnya digunakan eFuse ya. Datanya sudah saya kirim, data yang sama di Google Classroom. Nah, nanti posting kembali ke situ hasilnya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nah, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.